Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Desna dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan bincang-bincang kesehatan siang ini ya. Kita sapa dulu teman-teman kita di rumah ya, semoga sehat selalu. Oke, baik, hari ini kita akan bincang-bincang kesehatan ya dengan topik promosi kesehatan ya, yaitu dikaitkan dengan infeksi saluran kemih. Dan sekarang ya, siang ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya, Mbak Desna. Gimana kabarnya Mbak Desna? Alhamdulillah baik Mas Ju. Gimana baik, ya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Selamat Hari Batik Nasional. Iya, selamat Hari Batik Nasional ya. Oke, batik. Oke, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu ya narasumber kita pada siang hari ini. Jadi narasumber kita adalah Mbak Desna ya. Mbak Desna ini salah satu perawat ya yang bekerja di rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Sudah berapa tahun ya Mbak Desna ya? Kurang lebih di rumah sakit yang sekarang 6 tahun. 6 tahun ya? Yang di Surabaya sekitar 2 tahun. Kurang lebih jadi perawat udah 8 tahunan sih. Oh, jadi sudah 8 tahunan ya? Ya, jadi perawat. ya. Berarti untuk pengalamannya sudah luar biasa banyak ya? Ya, masih belajar sedikit-sedikit. Oke, dan teman-teman sekalian, Mbak Desna ini sedang menempuh ya, sekarang ini sedang menempuh pendidikan S2 ya. Ya, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan minatnya di KMB ya. Ya. Ya, minat Mbak Desna ini di KMB. Nah, Mbak Desna, hari ini kita akan bincang-bincang kesehatan mengenai dengan infeksi saluran kemih. Nah, ini sering jadi keluhan di masyarakat ini. Nah, ini kita pilihan topik yang sangat bagus sekali ya. Oke, Mbak Desna, mungkin kita bisa mulai saja ya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau minta Mbak Desna ini memberikan gambaran sedikit ya, sedikit gambaran mengenai dengan apa itu ISK dan bagaimana sih bisa terjadi kita bisa terkena ISK itu. Silakan Mbak Desna. Ya, jadi sebenarnya ISK itu dari kepanjangannya infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih. Ya, bisa infeksi saluran kemih, bisa infeksi saluran kencing. Artinya infeksinya itu terjadi pada organ-organ yang bertugas untuk menghasilkan urin atau kencing dari seseorang. Jadi organ-organ dari saluran kemih itu sendiri, yang pertama yang paling atas nih di perut ada ginjal 2. Lalu turun ureter, salurannya atau selangnya. Dari ureter itu turun, di bawahnya ureter ada kandung kencing. Nah, dari kandung kencing itu turun ada uretra, nanti sampai urin dikeluarkan. Nah, ISK itu sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan organ-organ tadi itu seperti ginjal, kandung kencing, ureter, uretra itu terinfeksi atau teriritasi yang menyebabkan pasien atau orang yang terkena ISK itu muncul nih gejala-gejala dari ISK itu sendiri. Ya, berarti itu ya pengertiannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini kan kita tahu ISK ini kan diakibatkan oleh bakteri ya, mostly bakteri ya. Dan itu yang bisa membuat infeksi ya di saluran kemih ya. Betul. Sehingga bisa menyebabkan banyak hal yang bisa membuat kita itu salah satunya bisa merasakan nyeri. Ya, gitu. Betul sekali. Ini pasti ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat juga nih yang masih banyak ya di teman-teman di rumah biasanya bertanya, sebenarnya penyebab utamanya itu tuh apa sih yang menyebabkan sampai bisa terjadinya infeksi saluran kemih itu selain dari bakteri tadi? Ya. Gitu.
Karena ini konsepnya atau konteksnya adalah ISK, infeksi, tentu saja disebabkan oleh kuman, bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya. Hanya saja memang kebanyakan disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri itu sendiri bisa diketahui lewat kultur urinnya. Cuman kan itu lebih panjang, perjalanannya lebih jauh. Karena infeksi itu sendiri kan memang masuk ke dalam tubuh dan dia spesialisnya itu masuk ke dalam saluran urin. Kenapa orang bisa terkena infeksi? Yang pertama pasti daya tahan tubuhnya sedang turun. Karena daya tahan tubuh orang itu berbeda-beda. Mungkin kasus saya terkena ISK, Mas Jul tidak terkena ISK, padahal mungkin dengan kegiatan yang sama, dengan rutinitas yang sama atau kesibukan yang sama. Nah itu kayak balik lagi ke daya tahan tubuh seseorang. Jadi bisa saja bakterinya itu benar-benar bakteri yang masuk di dalam pembuluh darah, bisa juga masuk dari saluran kencingnya dari bawah seperti itu. Jadi multifaktor, banyak faktor dan tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab saja. Tidak hanya satu penyebab saja, tapi banyak ya. Betul, banyak sekali. Ya. Dari banyak penyebab tadi Mbak Desna ya, yang bisa saya bisa saya highlight di situ itu karena bakteri tadi. Betul. Tapi kan bukan hanya bakteri tadi ya. Ya. Tapi mungkin bisa dari pola makan, ya kan? Bisa. Makan. Nah, dari pola makan itu Mbak Desna ada makanan-makanan tertentu nggak sih yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih ini? Ya. Makan dan minum lah gitu. Ya, baik. Ya, karena kita tahu selain kalau kita di masyarakat itu kan makanan kita sekarang ini kan kita tahu bahwa makanan itu sekarang itu sangat instan ya, semuanya serba instan semuanya ya, bahkan minuman pun banyak minuman bersoda. Nah itu pengaruhnya seperti apa sejauh mana? Ya, baik, sebenarnya makanan dan minuman itu amat sangat berpengaruh terhadap kejadian ISK. Katakanlah seseorang yang coffee addict banget, tea addict banget, yang tiap hari harus ngopi, harus ngeteh, tapi dengan kemampuan minum air putihnya kurang. Nah itu sangat berpengaruh sekali dengan kejadian ISK. Karena apa? Dengan banyak minum teh, minum kopi, minum soda atau minuman-minuman berwarna berpengawet lainnya itu menyebabkan kerja ginjal itu semakin berat gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja ketika kita tuh seneng kopi atau seneng teh, cuman harus dibatasin. Misalnya satu hari cukup 1 gelas saja. Tapi yang terpenting adalah kita harus paham pentingnya air putih gitu. Karena air putih itu memperingan kerja ginjal. Jadi ketika air putihnya yang kita minum itu banyak, maka kerja ginjal untuk membilas atau mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh kita yang akan dikeluarkan oleh urin itu akan semakin mudah. Bayangkan kalau kita itu minum air putihnya sedikit. Nah, itu nanti kerja ginjal itu semakin berat dan zat-zat atau bakteri-bakterinya yang seharusnya dikeluarkan nih lewat urin, nah itu sedikit yang dikeluarkan sehingga banyak yang mengendap di kandung kencing karena air putihnya kurang, kemampuan bekerjanya juga berkurang. Nah, terjadilah ISK gitu. Ya. Jadi sebenarnya kurang minum juga itu dapat menyebabkan ISK. Itu karena gini ya, kalau disimak dari penjelasannya Mbak Desna tadi itu kan otomatis kalau orang kurang minum itu kan bisa menyebabkan kerja ginjal dan kandung kemih yang berat. Karena kan sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi ginjal itu kan sebenarnya membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh seperti amonia, lalu asam urat, bakteri yang memang harus dikeluarkan. Dan cara mengeluarkan itu kan ginjal butuh banyak air. Seperti itu. Jadi kalau asupan air kita sedikit ya jadi ginjalnya kerjanya semakin berat, pengeluarannya jadi tidak maksimal. Jadi kayak mengendap di tubuh gitu. Menarik nih Mbak Desna.
tadi itu kan karena pengendapan ya. Nah, pengendapan karena itu kan dari pengendapan itu kan mungkin dari makanan yang dikonsumsi yang terlalu tinggi ya, makanan yang mengandung purin terlalu tinggi. Bisa jadi ya. Nah, yang mau ditanyakan itu makanan yang seperti apa sih yang mengandung tinggi purin yang sehingga bisa menyebabkan apa namanya tuh? ISK itu seperti itu. Ya, benar tadi ya apa yang dikatakan Mas Jul, memang kita harus menghindari zat-zat atau bahan makanan yang banyak mengandung purin. Jadi purin itu kan zat yang sebenarnya itu adalah asam urat. Nah, kita bisa berlogika nih, makanan-makanan apa aja yang asam uratnya tinggi, seperti tahu, tempe, terus bayam, emping, kayak jero-jeroan gitu-gitu, kayak daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Misal kita lagi barbekyuan atau apa, ternyata daging merahnya masih ada yang belum matang. Nah, itu akan menimbulkan banyak purin yang dihasilkan oleh makanan itu. Balik lagi, kerja ginjalnya semakin berat gitu. Kalau kita memang air putihnya nggak banyak juga. Ya. Oh, berarti tahu tempe ya? Iya, tahu tempe juga ya? Betul, tahu kan itu dari kedelai ya. Asam uratnya banyak. Tahu tempe, emping gitu. Jeroan sih yang paling menyebabkan purin tinggi juga ya, tanpa kita sadari sebenarnya gitu. Tapi bukan berarti teman-teman tidak mengkonsumsi tahu dan tempe juga ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan larangan sih larangan, tapi dikurangi. Boleh saja dikurangin dan sewajarnya. Iya, jadi misalnya kalau kayak kopi, teh ya sehari itu ya salah satu aja. Kalau nggak kopi ya teh aja. Kalau nggak tapi ya lebih baik menghindari sih sebenarnya. Kalau yang mana, kopi? Kopi dan soda. Ya. Kopi, teh dan soda. Itu salah satu atau menghindari saja. Iya. Cuman kan kita untuk mungkin teh, namanya orang Jawa ya, jadi kalau belum minum teh tuh kayak belum hidup gitu ya. Itu jadi mungkin untuk asupan glukosa dalam tubuh aja sih, sewajarnya aja sebenarnya. Bukan dilarang, boleh, ya. Tapi sewajarnya, konsumsi sewajarnya. Betul. Kan nggak mungkin kan kita makan jeroan tiap hari, kan nggak mungkin. Iya. Itu ya. Oke. Ya. Mbak Desna, tadi itu kan kita sudah membahas tentang penyebabnya ya banyak makan bukan dari karena pola hidup tadi, terus pola makan tadi ya yang bisa menyebabkan ISK itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga ya di masyarakat ya. Biasanya tuh gejalanya seperti apa sih kalau kita terkena ISK itu? Gejala yang paling menonjol lah gitu. Ya, baik. Jadi mungkin kalau untuk tanda gejala kita semua ya masing-masing bisa membaca ya di textbook, di jurnal atau di buku-buku yang lainnya. Cuman saya sebagai perawat di rumah sakit itu mendapati gejala yang benar-benar signifikan. Oh, ini ISK ini adalah anyang-anyangan. Oh, anyang-anyangan. Ya, jadi mungkin kalau orang Jawa nih udah paham banget nih anyang-anyangan itu. Tapi kalau di orang luar Jawa mungkin belum paham ya anyang-anyangan itu apa. Jadi anyang-anyangan itu rasa kebelet atau rasa ingin kencing, tapi waktu kita ke toilet atau ke kamar mandi itu kencingnya itu yang dikeluarin cuma sedikit. Nah, terus kan kita keluar nih dari toilet. Nah, terus dari kita keluar toilet lagi ternyata kita kebelet kencing lagi. Balik lagi kencingnya sedikit lagi. Jadi kayak kencing yang berkali-kali tapi tidak tuntas. Nah, itu benar-benar itu kayak gejala spesifiknya orang ISK sih sebenarnya. Kecuali ada juga kayak nyeri perut, nyeri pinggang, terus nyeri perutnya tuh kayak spesifik banget di nyeri perut bagian bawah gitu. Terus mungkin memang tersugesti ya, mungkin ada yang asam lambung jadi mual muntahnya juga kadang kena gitu. Ya. Kadang disertai mual muntah. Iya, bisa jadi karena saking nyerinya, saking kan namanya orang anyang-anyangan itu sangat tidak nyaman ya. Bayangkan kita anyang-anyangan itu kayak satu tidak bisa istirahat, yang kedua pasti kita makan minum juga pasti akan mikir kan, duh ini aku nanti minum lagi kencing lagi nih aku, jadi kayak nggak bisa istirahat, akhirnya nggak bisa tidur, tambah turun daya tahan tubuhnya, infeksinya bisa meluas seperti itu. Nah, menarik nih Mbak Desna, tadi itu kan gejala yang paling menonjol, yang paling dirasakan itu kan kayak
tadi yang dikatakan ya, kalau kata orang Jawa itu anyang-anyangan. Ya, anyang-anyangan. Jadi kita pas buang air kecil itu sedikit kadang putus-putus gitu ya. Putus-putus dan merasa tidak tuntas. Nah, merasa tidak tuntas. Nah, itu seperti apa sih sampai kita buang air kecil itu ngerasanya seperti itu, putus-putus gitu. Apakah ada sesuatu yang menghambat di dalamnya, di dalam sistem di uretranya atau di apanya itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya anyang-anyangan itu kan disebabkan karena saluran kencingnya itu menyempit. Kenapa menyempit? Karena itu tadi infeksi. Kenapa infeksi? Karena bakteri itu sifatnya adalah iritatif. Bayangkan saluran uretra kita nih, kita kalau selang kan kalau dia selangnya baru, masih bersih, nggak ada keraknya kan pasti airnya lancar-lancar aja tuh. Tapi kalau saluran kencing nih udah terkena bakteri yang sangat banyak sekali, dia iritatif dan melukai saluran kencingnya, pastinya akan menyebabkan menyempit saluran kencingnya sehingga urinnya itu sedikit-sedikit keluarnya, istilahnya tidak lancar karena salurannya menyempit. Selain itu, karena minumnya kurang, jadi sebenarnya istilahnya kencing yang dihasilkan di kandung kencing itu waktu itu sebenarnya sedikit karena kita kurang kencing, jadi kurang dibilas kayak gitu. Jadi makanya kenapa orang dengan ISK itu disarankan ayo banyak minum, tujuannya adalah supaya membilas supaya kandung kencingnya itu penuh dan semakin lancar membilas bakteri-bakteri itu supaya keluar dari tubuh kita gitu.